ada yang mau menolong saya. Tidak ada orang di sini. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa seperti binatang? Saya juga tidak tahu. Apakah saya binatang? 4 dinding ini, hanya 1 jendela jeruji besi jauh di sana. Tidak ada perabotan, yang ada hanya tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Mustahil jika saya selamat dari sini jika tidak ada yang mau menolong saya. Mudasir, Mudasir, bagaimana caranya bisa kamu masuk ke kamar ini, Mudasir? Kenapa kamu tidak mengenali wajah saya lagi? Saya Atika, istrimu. Kamu dulu mengantarkan saya di Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu bercerita di surat bahwa kamu setelah mengantarkan saya, kamu pulang kampung halaman. Kamu ngurus sawah. 1 tahun lagi kita saling berkirim surat. Tetapi setelah musibah datang, surat-suratmu tak kunjung lagi datang. Kenapa, Mudasir? Kenapa wajah saya tidak cantik dulu lagi? Kamu dulu selalu bilang kamu cantik. Iya, saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gicu dan bedak. Kamu dulu selalu bilang saya suka kamu apa adanya. Ya, saya tahu wajah saya tidak secantik dulu lagi. Saya begini karena penyiksaan majikan saya. Andai ada kaca di sini, mungkin saya sudah tahu wajah saya sekarang sudah tidak layak untuk dipandang, menjijikkan. Tetapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya kan? Jika memang benar kamu ada di sini, tolong keluarkan saya dari sini, Mudasir. Kita tidak perlu melapor pada polisi jadi raja. Kita juga tidak perlu melapor pada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka warga negara Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli terhadap mereka yang bekerja di mancanegara. Kita, kalau ada uang diperas bisa sampai ke tulang sumsum, tetapi kalau kena musibah seolah tidak tahu apa-apa, diabaikan. Itu kenyataan, Mudasir. Kita adalah binatang pun sudah bisa negara. Sebentar pahlawan dengan slogan, bukan kenyataan. Mudasir, mendekatlah agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa kau tak berdiri di situ? Di situ tempat saya buang air besar dan air kecil. Tidak ada kamar mandi dan WC di sini. Entah dulunya kamar ini milik siapa. Saya tidak tahu mengapa saya disekap di sini. Tidak bisa saya tulis di surat. Mana bisa saya tulis di surat? Di sini tidak ada kertas, tidak ada pulpen, tidak ada amplop, dan tidak ada perangko. Tidak ada apa-apa di sini, Mudasir. Siang terang sinar matahari, tetapi kalau malam gelap, tidak ada lampu. Saya tersiksa di sini, Mudasir. Lihat bekas-bekas luka di sekujur tubuh saya. Ini semua karena kelakuan majikan saya. Keluarga majikan saya memukuli saya, mulai dari pipi, dahi, perut, punggung, semua anggota tubuh saya dipukuli oleh mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepalan, tongkat besi, bahkan setrikaan. Saya tidak bisa buat apa-apa, Mudasir. Saya bagaikan bola sepak kesana kemari tanpa bisa buat apa-apa. Lalu saya menangis, saya berteriak, apa salah saya? Mereka hanya menjaga geraman dan teriakan. Lalu saya dipukuli bertubi-tubi. Lalu saya menjawab lagi dan bertanya lagi, apa salah saya? Lalu mereka berteriak, kamu bangsat, kamu bajingan, kamu pencuri, kamu maling, kamu tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Lalu kepala saya ditutup oleh karung dan saya diseret, dan sebelum pintu itu terkunci, karung kepala saya dibuka dan ternyata saya ada di ruangan ini. Ya, sampai sekarang di ruangan ini. Tetapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja di sini, saya menerima gaji di sini
karena saya bekerja. Saya membersihkan rumah ini. Saya bangun sebelum subuh. Saya memulai dari menyapu, mengepel, membersihkan perabot rumah tangga. Kemudian saya mencuci, menyetrika, bahkan membersihkan taman. Saya selesai bekerja di pukul 9 malam. Itu tidak selalu begitu, Mudasir. Belum tentu ada tamu, saya harus melayaninya. Saya harus memasak tengah malam apabila mereka ingin menikmati dan makan malam. Tetapi saya bekerja di sini dengan ikhlas. Ya, saya tahu diri. Saya hanya pelayan biasa dari arah sabar, tidak pantas terus apa-apa. 1 tahun saya terima gaji, sebagian saya tabung dan sebagian lagi saya kirim ke kampung halaman. Kamu juga bercerita di surat, kamu sudah menerima ringgit yang dari kiriman saya. Kamu juga menabung di sana. 5 tahun saya kontrak kerja di sini, dan di ujung tahun kelima nanti saya mempunyai keinginan untuk pulang ke kampung halaman dan membawa banyak uang, lalu kita membeli beberapa petak di sawah. Itu untuk modal masa depan kita, Mudasir. Tetapi di bulan ke-13, majikan lelaki saya mendatangi saya. Di suatu malam, ia tampak mabuk pada saat itu, sekitar pukul 11 malam. Nyonya majikan dan anak-anaknya sedang menginap di rumah famili di luar kota. Iya, di rumah sebesar ini hanya kami berdua. Majikan saya datang ke kamar saya, menutup pintu kamar saya, lalu dia duduk di ujung ranjang. Dia menatap saya dengan diam. Saya ketakutan, Mudasir. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya benar-benar takut. Keringat dingin mulai bercucuran pada saat itu. Lalu dia berbaring dan mengisyaratkan dengan tangannya. Ia menyuruh saya berbaring di sebelahnya. Saya tidak mau. Saya menolak. Lalu dia menyuruh saya lagi berbaring di sebelahnya. Saya tidak mau. Saya menolak. Lalu dia bangkit. Saya kira ia mau menerkam saya. Saya sudah siap memukulnya. Tetapi ia keluar. Ia dalam keadaan marah dan membanting pintu kamar saya. Saya menangis. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena semalam itu saya telah diselamatkan oleh pemerkosaan majikan saya. Saya memuji pintu kamar saya, lalu saya menangis semalaman. Saya ketakutan, Mudasir. Dan pada bulan ke-16, nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan saya kehilangan uang, anak perempuan majikan saya juga kehilangan uang, dan majikan saya juga kehilangan uang. Dan itu dalam jumlah yang banyak, Mudasir. Dan saya di situ dijadikan kambing hitam. Dan pada hari itu pula saya dijebloskan ke penjara ini. Saya disekap, saya diseret. Ya, itu memang aneh, sangat-sangat aneh. Tapi itu kenyataan, Mudasir. Itu saya alami sendiri. Para pekerja yang bekerja untuk mereka jadikan budak yang layak disiksa apabila mereka melakukan kesalahan dan tidak menuruti hajat selalu mereka. Tolong saya, Mudasir. Jangan pergi, jangan berpaling, jangan tinggalkan saya. Ya, saya tahu kamu marah terhadap saya karena dulu kamu saya tinggal setelah usia nikah kita baru 3 bulan. Kenapa kamu diam saja, Mudasir? Apakah kamu tidak percaya dengan perkataan saya? Demi Tuhan, Mudasir, saya masih menjaga kehormatan wanita saya. Tidak ada laki lain yang menyentuh saya. Jika itu pun ada, saya akan membunuhnya ataupun saya akan bunuh diri. Kenapa? Karena laki yang ada di saya satu-satunya yaitu kamu, Mudasir. Bagaimana keadaan Mak dan Bapak? Apakah mereka sehat-sehat? Saya dulu pernah memiliki uang dalam jumlah yang banyak. Bagaimana keadaan encok Bapak? Uang yang saya kirim dulu cukup untuk membeli obat di dokter. Bapak sudah tidak lagi membeli obat di kios rokok, kan? Bagaimana keadaan Asma emak? Saya dulu pernah mengirim alat hisab. Kamu ingat?
Itu bisa digunakan apabila asma Mak sudah kambuh. Itu bermanfaat, gunakanlah. Dan uang yang saya kirim juga bisa digunakan emak untuk berobat ke dokter, membeli tablet-tablet pencegah asma. Pasti asma sudah sembuh, kan? Mudasir, jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Entah itu nyata atau hayalan, sudah tidak penting bagi saya. Kamu benar-benar saya butuhkan. Jangan pergi, harapanku hanya kamu, Mudasir. Jangan pergi. Sebentar, kamu dengar? Ada langkah kaki yang menuju kemari. Sebentar. Tolong, 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 tolong saya. Ada perempuan di sini. Tolong. Tidak ada yang mau menolong saya. Tidak ada orang di sini. Mudasir, kamu kemana? Kamu juga pergi meninggalkan saya. Semua orang pergi meninggalkan saya. Bahkan bayangan suami saya pun juga pergi. Tidak ada orang di sini. Apakah tidak ada yang merasa kehilangan saya? 1-2 hari itu sudah wajar. Tetapi kalau sudah berusaha 1 bulan lebih, masyarakat sudah pantas untuk curiga bahwa telah terjadi pembunuhan. Bukan pembunuhan tubuh yang saya alami, tapi pembunuhan politik dan mental. Kita dijadikan hewan tidak bermartabat. Tolong saya, tolong kita semua. Jangan tolong saya, tapi tolong kita semua. Kita berada di pinggir jurang. Bangun.